Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa anuqsani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas dari kutub yang mulia, yaitu pendidikan anak di usia 7 sampai 14 tahun. Ada 6 poin penting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua dalam mendidik di masa anak-anak golden age, masa keemasan. Yang pertama yaitu kita mengajarkan kepada anak kita salat. Yang kedua, mengajarkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, mengajarkan anak agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Poin yang keempat, yaitu mengajarkan anak-anak agar mencintai para ulama dan juga para umara. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, merupakan hal yang penting harus diperhatikan oleh para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terutama memiliki buah hati, di mana mereka yang masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, perlu perhatian yang sangat daripada yang udah besar, yaitu mencintai para ulama dan juga para ulatul umur. Alasannya adapun ulama, karena mereka adalah warisan para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dirham,
dan juga mereka tidak mewariskan dinar. Akan tetapi mereka para anbiya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu dari para ulama, maka ia telah mengambil bagian yang sangat melimpah dari warisan para nabi. Dan juga andai kata para ulama diragukan tentang keilmuannya dan tidak dihargai, dan setiap kaum muslimin, terutama para orang tua, memperlihatkan kesalahan mereka di depan anak-anak. Walaupun kita yakin bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang maksum selain Rasul kita Muhammad SAW dari kesalahan. Tetapi orang tua mesti menghindari memperlihatkan kesalahan atau membuka pembicaraan tentang kesalahan, kekurangan, kekeliruan, atau hal lain sebagainya yang harus dihindari. Karena pertama kita bukan ahlinya, karena akibat yang timbul atau madarat yang akan ditimbulkan dari kita memperbincangkan kondisi para ulama itu lebih besar daripada manfaatnya. Yang berujung bahwa kita memperlihatkan, memperbincangkan, atau menyebut kekurangan para ulama di depan para anak-anak akan menyebabkan bahaya yang sangat besar terhadap umat ini. Alias mereka anak-anak kita sekarang anak, nanti akan besar. Kita akan meninggal dan yang akan menggantikan adalah anak-anak kita. Dan juga yang namanya ilmu mesti diambil sesuai dengan jalannya. Alias yang namanya ilmu, terutama ilmu agama, harus bertalaki, harus diambil daripada ahlinya, yaitu para ulama. Dan syariah Islamiyah yang terdiri dari akidah dan juga syariah itu diambil dari mereka. Maka andai kata mereka sudah diragukan keilmuannya, tidak dihormati oleh anak-anak kita, maka secara tidak sadar bahwa orang tua telah menghancurkan syariat Islam yang mulia. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak disalahkan andai kata anak-anak kita misalnya yang udah remaja mungkin sekarang, mereka tidak mencintai ilmu, yang mereka senangi tontonan barat, yang menjadi figur mereka adalah para non-muslim misalnya. Karena bisa jadi sejak kecil kita tidak menanamkan kepada anak kita kecintaan kepada ilmu. Tidak menanamkan sejak dini kecintaan kepada para ulama. Maka tatkala anak besar, mereka mencari. Dan yang namanya anak muda, mereka mencari figur. Dia yang masa puber, perubahan dari kanak-kanak ke dewasa, dia sedang mencari jati diri. Saya tuh siapa? Lalu yang menjadi figur saya siapa? Andai kata tidak ditanamkan rasa cinta dari sekarang, usia golden age terutama mungkin SD, SMP, yang mereka anak-anak
cenderung banyak di rumah, cenderung banyak bersama kita. Kalau usia 7 tahun mungkin kelas 2, mungkin kelas 2 SD. Karena terkadang anak-anak di usia SMP mungkin ada yang mondok boarding school, jarang ketemu. Kalau udah jarang ketemu, kita mungkin jarang ngobrol. Kalaupun komunikasi mungkin yang urgent saja. Nah, maka di usia sekarang anak bersama kita di rumah, anak tidak ada kesibukan yang lain terkecuali main, maka ditanamkan dari sekarang kecintaan mereka terhadap ilmu dan juga para ulama. Agar tatkala mereka sudah besar, mereka sudah tahu siapa sih saya, harus dari mana saya mengambil ilmu agama yang mulia ini. Maka mereka akan bisa menyesuaikan. Kalaupun misalnya mereka mungkin bisa terjerumus kepada kekeliruan, orang tua akan mudah mengarahkan mereka, akan mudah membimbing mereka selanjutnya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka dikhawatirkan kalau misalnya anak sejak sekarang kita racuni, kita gibahi para ulama di depan mereka, maka mereka dipastikan tatkala besar tidak akan mencari ilmu dari para ulama, tidak akan mencari ilmu dari ahlinya. Maka efeknya mereka akan mencari ilmu dari orang-orang yang tersesat. Maka kalau misalnya mereka telah mencari ilmu dari orang yang tersesat, maka mereka akan dhalla wa adall. Dia sendiri sesat, kemudian akan menyesatkan yang lain setelahnya. Dan juga mereka para anak-anak generasi yang akan datang, apabila ditanamkan kebencian kepada para ulama, maka mereka akan mengambil ilmu dari orang-orang yang pemikirannya telah menyeleweng dari kebenaran. Maka secara sadar tidak sadar bahwa anak ini menjadi wasilah hancurnya suatu masyarakat. Bahkan bisa menjadikan hancurnya suatu negara. Karena sebab salah pendidikan anak sejak kecil. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa orang tua mesti menanamkan kepada anak kecintaan kepada ulatul umur, kepada para umara, kepada para pemimpin. Karena mereka para pemimpin sangat berjasa kepada negeri kita yang kita cintai ini. Di antaranya jasa mereka mengatur urusan. Bukankah kita merasa aman, nyaman? Di antaranya pertama berkat karunia Allah, kemudian berkat kerja keras para pemimpin. Tidak terbayang kalau misalnya di kita, naudzubillah, nggak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Akan dipastikan banyak terjadi yang namanya pemberontakan atau mungkin pertengkaran di mana-mana. Kenapa? Nggak ada yang memisah, nggak ada yang mengatur. Maka jasa mereka para pemimpin kita doakan semoga Allah senantiasa menuntun kepada hidayah dan taufik. Mereka mengatur urusan. Dan juga mereka mendirikan syariat. Walaupun mungkin tidak maksimal, tidak semuanya. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita tinggal di negeri yang mulia ini. Kita merasa aman. Kita tenang. Kita bebas menjalankan ibadah kita. Bukankah ini kenikmatan dari Allah? Kemudian dari jasa para pemimpin kita. Dan juga jasa mereka para umara wa yuhafiduna 'alal amni. Mereka menjaga keamanan ya negeri ini.
negeri kita aman dari yang namanya rongrongan negeri luar. Ini merupakan karunia Allah. Kemudian juga kerja keras para pemimpin kita. Sehingga karena pemimpin kita mengatur urusan, menjalankan atau menegakkan syariat, menjaga keamanan, sehingga terbentuklah kesatuan di negeri yang kita cintai ini. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga taati ulil amri minkum. Dan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama dan juga umara. Jadi ulama dan umara ini sangat bergandengan, sangat berjasa kepada negeri yang mulia ini, kepada agama yang kita cintai. Ulama membentuk dalamnya dan umara membentuk luarnya. Maka apabila ulama dan umara telah bekerja sama, maka nikmatlah kita hidup. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif menyebutkan, akan tetapi sayang seribu sayang terjadi di sebahagian majelis kaum muslimin ghibah wan namimah kepada para ulama dan umara. Alias tidaklah mereka duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, terkecuali yang mereka bincangkan adalah ghibah, yaitu dzikruka akhaka lima yakrah, menyebutkan kondisi temanmu yang dibenci. Dan namimah, gosip. Dan inilah yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Dan tidak hanya itu, di sebagian majelis kaum muslimin, mereka memperlihatkan kesalahan terus yang dibahas, kekurangan yang diperlihatkan. Padahal andai kata mereka mau introspeksi diri, mau muhasabah diri, tentulah kekurangan, aib yang ada pada mereka lebih besar daripada yang diperbincangkan. Oleh karena itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Maka cukuplah dosa bagi setiap hamba apabila ia mengatakan setiap apa yang ia dengar. Andai kata kita misalnya tidak perlu untuk dibicarakan, jangan. Tidak mesti kita menyampaikan apa yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar hanya qila wa qal, katanya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang tua di setiap majelisnya mereka membicarakan tentang kekurangan para umara, maka anak-anak pun sama. Mereka tidaklah duduk terkecuali di majelis tersebut berbicara tentang apa yang ia dengar, apa yang ia lihat dari perbincangan orang tuanya. Mereka cepat sekali merekam, menerima
apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari para orang tuanya. Maka efeknya tatkala mereka sudah besar, mereka membenci para ulama dan juga para umara. Hal ini karena sebab mereka membenci para ulama, membenci para umara, menyebabkan terjadinya fitnah kekacauan, terjadinya kefasikan, kebid'ahan yang tidak berdasar kepada ilmu. Apa yang mereka perbincangkan tiada lain kebanyakan adalah tentang dusta. Omong kosong yang semuanya tanpa hujah dan tanpa dalil. Yang kesemuanya ini perkataan yang dusta, yang tanpa keterangan yang jelas, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh akidah yang bersih. Yang mana suatu negeri akan berdiri dengan tentram, aman, sentosa apabila berdasarkan akidah yang bersih. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau mengatakan, bukan termasuk manhaj salaf mengumumkan kekurangan para umara, menyebutkan kekurangan tersebut di atas mimbar-mimbar. Karena hal tersebut akan menyebabkan kepada revolusi, terutama para pemuda yang mereka sedang meluap-luapnya semangat, mudah untuk dibakar, dan mereka memiliki kemampuan. Maka tatkala di majelis-majelis disebutkan kekurangan para umara, disebutkan aib-aib mereka, maka akan mudah terjadinya revolusi. Dan juga selain itu menyebabkan mereka para pemuda tidak mau mendengar, tidak mau taat terhadap apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, karena efek mereka para pemuda diracuni oleh pembicaraan yang membahas tentang kekurangan para umara, tidak mau dengar, tidak mau taat, maka mereka akan keluar dari pemerintahan atau mereka memberontak. Yang ini jelas akan membadarotkan dan tidak ada manfaat baginya. Lalu bagaimana sikap kita misalnya tatkala mendapatkan pemimpin kita misalnya keliru atau salah? Dan ini manusia wajar, ya. Gak ada yang sempurna. Maka cara yang dianjurkan menurut salaf tatkala kita menemukan kekurangan yang ada pada para pemimpin adalah an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan. Pertama adalah memberikan nasihat. Yang nasihat tersebut kita sampaikan face to face. Kalau bisa. Kita misalnya memiliki kedekatan atau hubungan dekat dengan pemerintah, maka kita sampaikan. Tidak di mimbar-mimbar. Atau sekarang misalnya lewat YouTube misalnya, atau lewat medsos. Tidak. Face to face kita. Langsung mendatangi apa yang kita inginkan atau kita sampaikan. Ya. Dan tentunya dengan santun,
dengan lemah lembut kita menyampaikan apa yang menjadi hasrat kita kepada pemimpin kita. Nah, andai kata kita mungkin tidak mungkin untuk ketemu langsung, kenapa para pemerintah atau umara sibuk, kita mungkin terbatas juga dengan kemampuannya, maka bisa menempuh yang kedua, al-kitabah ilaihi, yaitu menulis yang langsung ditujukan kepada mereka. Atau tempuh cara yang ketiga, setelah nasihat kita face to face, kemudian nggak bisa, maka kita mengirimkan surat. Yang ketiga, awil ittisalu bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjiha ilal khair. Menghubungi ulama yang dekat dengan umara tersebut, atau yang didengar suaranya, yang didengar nasihatnya. Kalaupun kita mungkin niatnya baik, tapi kita mungkin siapa kita? Tentu mereka, para pemimpin, para umara akan melihat siapa kita. Tetapi berbeda kalau misalnya ada seorang yang menjadi figur mereka, para umara, mereka mendengar perkataan para ulama, maka kita sampaikan kepada para ulama. Ulama ini menjadi wasilah kita sampainya nasihat kita kepada pemerintah. Sehingga ulama ini mengarahkan mereka, para pemimpin, kepada kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga termasuk manhaj salaf, tadi nasihat dengan face to face, kemudian kitabah menulis surat atau menghubungi pihak yang ketiga, adalah kita tidak terang-terangan dalam mengingkari kekurangan mereka. Kita tidak menyebarluaskan kesalahan para umara di depan khalayak ramai. Dan sekarang mungkin bisa aja seseorang mungkin dia merekam, kemudian bila misalnya mencerca pemerintah, dia sendiri sebetulnya, cuman dia setelah itu direkam kemudian disebarkan video. Ini pun sama. Berarti ia mengingkari atau dia menyebarluaskan kekurangan pemerintah secara terang-terangan. Maka hal ini bukan manhaj salaf, membuka kekurangan pemerintah secara terang-terangan, mengingkarinya secara terang-terangan, karena hal tersebut yufdi ilal mafasidil azimah wal khuruj alaihim. Karena ini menyebabkan mafsadat yang sangat besar dan keluar dari pemerintahan mereka. Dahulu pernah terjadi atau ditanyakan kepada Usamah ibnu Zaid, semoga Allah ridha dan meridainya. Ia ditanya, ala tadkhulu ala Utsman litukallima? Wahai Usamah bin Zaid, tidaklah engkau bertemu langsung dengan Utsman, engkau menyampaikan hasrat kita? Maka Usamah bin Zaid menjawab, atarauna anni la ukallimu illa usmi'ukum? Apakah engkau yakin bahwasanya aku tidak mengatakannya langsung? Aku tidak menasehati Utsman langsung, terkecuali aku harus memperdengarkan kepada kalian bahwa aku telah menyampaikannya, aku telah menasehatinya. Maka Usamah bin Zaid bersumpah, wallahi laqad kallamtuhu, demi Allah, aku telah menyampaikannya, aku telah berbicara dengannya, fima baini wa baina, face to face.
4 mata. Yang mana ini aku lakukan maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awala ma fatah. Yang mana sebenarnya aku enggak senang untuk memulai pembicaraan ini. Tapi ini aku sampaikan kepada Utsman. Ini contoh salaf tatkala menasihati pemimpin. Kemudian Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, maksud perkataan Usamah tadi, annahu la yaftahu babal mujaharah bin nakir alal imam. Maksudnya bahwa Usamah bin Zaid ketika itu, ia tidak membuka pintu mujaharah, yaitu menolak secara terang-terangan kepada pemerintah. Kenapa? Karena dia lima yukhsha min akibati dzalik. Cerdasnya Usamah bin Zaid, karena dia takut akibat yang timbul setelahnya. Akan tetapi yang ia lakukan Usamah bin Zaid terhadap Utsman, yatalattaf bihi wa yansahu sirran. Ia menyampaikannya dengan lemah lembut dan juga menasihatinya dengan rahasia, alias cuman 4 mata saja antara Usamah bin Zaid dengan Utsman, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa hal tersebut kita menyampaikan hasrat kita kepada pemerintah harus dengan lemah lembut, kemudian nasihatinya tidak terang-terangan? Fadzalika ajdaru bil qabul, karena sikap tersebut akan lebih pantas untuk diterima. Ya bayangkan pemerintah punya kekuasaan gitu ya. Kemudian dicerca di depan khalayak ramai, tentunya dia tidak akan menerima. Tetapi kalau misalnya kita menyampaikan dengan face to face, ia akan merasa, oh saya itu dihargai, atau saya itu keliru. Sehingga ia akan mudah menerima, dan mudah-mudahan dengan telah terbukanya hati dan telah tertarik dengan ucapan kita, maka itu lebih pantas untuk diterima. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja terlebih dahulu di segmen yang pertama tentang mendidik anak agar mencintai para ulama dan para pemimpin. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang manhaj salaf dalam menasihati para umara. Ia mengatakan, sesungguhnya sebagian manusia kebiasaannya adalah, ini di zaman beliau ya, di setiap majelis mereka membicarakan tentang umara, dan mereka terjerumus kepada membuka aib para umara. Jadi kalau misalnya sekarang kita mungkin melewati perkumpulan atau kita dengar di majelis yang mereka ucapkan adalah menggibahi para pemerintah, ternyata hal tersebut itu terjadi sebelumnya. Jadi sejak dulu udah ada. Jadi udah tidak aneh lagi. Oleh karena itu, beliau menasihati kita. Beliau meneruskan lagi bahwa tidaklah beliau mendapatkan suatu perkumpulan terkecuali mereka mencerca para pemimpin, menyebarluaskan kekurangan dan kesalahannya. Mereka berpaling dari atau melupakan kebaikan para pemimpin. Maka beliau mengatakan wala raiba anna suluka hadzal tariq, maka tidak diragukan lagi bahwa menempuh jalan seperti ini, itu kita di setiap majelis menggibahi mereka, menyebarluaskan kekurangan mereka, menyebarluaskan kesalahan mereka,
suudzon yang kita kedepankan terhadap mereka, maka hal tersebut, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, bukanlah solusi, bahkan akan menjadi memanas suasana. Jadi bukan menjadikan dingin, tapi malah memanas. Fa innahu la yahullu mushkilan. Ini bukan menyelesaikan masalah. Wa innama yazidul bala'u bala'an. Maka ini musibah di atas musibah. Jadi kalau kita misalnya setiap majelis membicarakan kekurangan para pemimpin, membenci para pemimpin, mencemoohkan kekurangan pemimpin, maka kita sama dengan musibah di atas musibah. Kemudian juga wa yujibu bughdal wulat wa karahiyatahum. Ini menjadikan orang yang mendengar akan benci kepada para pemimpin dan tidak senang kepada pemimpin mereka. Selain itu, wa adama tanfidhi awamirihim, tidak akan taat terhadap perintah mereka. Yang semestinya bahwa tatkala mereka memerintah, alias tatkala pemimpin memerintah, selama perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, wajib mentaatinya. Dan beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa nahnu la nasyukku anna ulatal amri qad yasiun. Beliau mengatakan, dan kami tidak dilakukan lagi bahwa yang namanya pemimpin terkadang berbuat keburukan. Waqad yukhti'un, dan mereka berbuat kesalahan. Sebagaimana lumrahnya anak Adam. Beliau mengatakan fa inna kulla bani Adam khatta'un, dan setiap bani Adam berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Utsaimin mengatakan pula, wala nasyukku aidan annahu la yajuzu lana an naskuta ala insanin irtakaba khata'an. Dan juga kami tidak ragu bahwa tidak boleh kita diam terhadap manusia yang terjerumus kepada kesalahan. Hatta nabdhula ma nastati'uhu min wajibin nasihah lillah. Sampai kita berusaha sekemampuan menyampaikan nasihat karena Allah. Menyampaikan nasihat karena Allah, dan juga untuk kitab-kitabnya, dan juga untuk rasul-rasulnya, dan juga untuk a'immatil muslimin dan amatihi. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka wajib kepada kita apabila kita melihat kekeliruan dari para pemimpin, an nattasila bihim syafawiyan, kita menghubungi pemimpin dengan lisan, alias langsung menyampaikan hasrat kita face to face, tidak alaniyah, tidak terang-terangan di depan forum. Au kitabiyan, atau lewat tulisan. Wa nunasihuhum salikina bidzalik aqrabat turuq fi bayanil haqq. Dan kita menasehati mereka para pemimpin dengan menempuh jalan yang paling dekat dengan mereka. Ini perkataan Utsaimin tidak jauh berbeda dengan perkataan Syekh Bin Baz rahimahullah. Yaitu bahwa tatkala kita menemukan kekeliruan ada para pemimpin, kita menasehatinya face to face.
kalau tidak dengan tulisan atau kita menyampaikan kepada orang yang terdekat dengan mereka. Thumma na'idhuhum wa nudzakkirhum fima yajibu 'alaihim minan nushi liman tahta aydihim wa ri'ayati masalihim wa raf'i dzulmi anhum. Jadi setelah kita sampai kepada mereka atau kita mungkin dekat kepada mereka, maka kita menasihati mereka dan mengingatkan perihal yang wajib untuk dinasihati, yang mana mereka pemimpin punya yang namanya masyarakat atau bawahan, dan juga mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan dan menghilangkan kezaliman dari masyarakat atau dari rakyatnya. Ini perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah perihal menyikapi tentang kekeliruan pemerintah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala perihal menasihati para pemimpin. Beliau mengatakan, wal kalamu fi ulatil umuri minal ghibah wan namimah. Dan pembicaraan tentang pemimpin dengan ghibah dan namimah, wa huma min asyaddil muharramati ba'da syirki. Beliau mengatakan bahwa kita melakukan ghibah, namimah terhadap para pemimpin itu merupakan tingkatan keharaman setelah syirik. Di tingkatan tertinggi keharaman setelah syirik. Kita tahu bahwa seagung-agung maksiat kepada Allah adalah syirik. Dan setelahnya apa? Namimah dan ghibah terhadap ulatul umur. Beliau menyebutkan wala siyama idza kanatil ghibatu lil ulama wa liwulatil umur. Lebih-lebih lagi ghibah yang ditujukan ini kepada para ulama dan juga para umara. Wa hadza asyad. Maka ini tingkatnya paling keras. Kenapa menggibahi para ulama, para pemerintah tingkatannya tinggi dari tingkatan dosa setelah syirik? Beliau mengatakan lima yatarattabu alaihi minal mafasidi min tafriqil kalimah wa su'il dhanni li wulatil umur. Karena berefek akan terjadinya mafsadat, yaitu tidak akan bersatunya umat atau rakyat, dan juga suudzon, berburuk sangka kepada para pemimpin. Yang mana kalau misalnya persatuan dan dicerai-beraikan dan suudzon dikedepankan terhadap para pemimpin, maka akan timbul pada hati rakyat, yaitu menyesal dan juga putus asa dari pemerintah. Jadi belum mencoba udah nggak akan diterima. Kalaupun pemerintah tidak akan didengar. Kenapa? Karena udah pesimis yang didahulukan. Karena sebab tadi ghibah dan namimah terhadap pemerintah. Kemudian terakhir dari poin yang keempat ini, mendidik anak agar mencintai para ulama dan pemimpin. Mu'alif hafizallah ta'ala memberikan beberapa dalil atau 4 dalil tentang para salaf dan juga para khalaf yang memerintahkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin. Hadis yang pertama, hadis yang diterima dari Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan juga Muslim.
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena sungguhnya barang siapa yang ia memisahkan dari jamaah, itu pemimpin, satu jengkal saja, kemudian ia mati, maka ia termasuk mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mau tentunya mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karena sebab kita apa? Tidak mentaati pemerintah. Selama tentunya perintah tersebut tidak menyelisihi syariat. Kemudian hadis yang kedua, hadis diterima dari Iyad ibnu Ghanam, semoga Allah ridha dan meridainya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyatan wal ya'khud biyadihi fa in sami'a minhu fadak wa illa kana addal ladzi alaihi." Barang siapa yang hendak menasehati pemimpin, maka jangan melakukannya terang-terangan di forum, depan khalayak ramai, atau mungkin sekarang disebar lewat medsos. Akan tetapi peganglah tangannya. Berarti face to face. Apabila pemimpin tersebut mendengar apa yang ia sampaikan, apa yang ia katakan, maka itu bagus, alhamdulillah. Jika tidak, maka ia telah menyampaikan apa yang semestinya ia sampaikan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha dan meridainya, ia mengatakan, "Nahana kubarauna min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum wa la taghshawhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib." Anas bin Malik mengatakan, para pemimpin kami telah melarang kami, yang mana pemimpin ini dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya heran. Dan ia menjawab, Anas bin Malik, bahwa mereka mengambil perkataan Rasul atau sabda Rasul SAW yang mengatakan, la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencibir, mencerca pemimpin-pemimpin kalian. Dan juga janganlah kalian menentang mereka. Dan juga kalian janganlah membenci mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena perkara tersebut sangatlah dekat. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah, terakhir hadis yang keempat yang ada dalam kitab ini, perintah kita mentaati pemerintah. An Ziyad ibn al-Adawi, dari Ziyad ibn Adawi, ia mengatakan, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbari ibni Amir. Suatu hari aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar atau dekat mimbar Ibnu Amir, yang mana Ibnu Amir ini sedang berkhutbah.
ia memakai pakaian yang sederhana. Kemudian Abu Bilal mengatakan, "Unduru ilal amir yalbasu siyabal fusaq." Lihatlah oleh kalian kepada pemimpin kalian yang ia sedang memakai pakaian yang fusak, fasik, yaitu pakaian yang para pelaku kemaksiatan. Maka Abu Bakrah menasehati Abu Bilal, "Uskut, diamlah engkau wahai Abu Bilal. Aku telah mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia bersabda, man ahana sultan fil ardi ahanahullah." Barang siapa yang merendahkan sultan Allah, pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah, walaupun hadis ini derajatnya hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ahmad. Ala kulli hal, bahwa kita sebagai rakyat mesti mematuhi pemerintah selama perintah tersebut tidak menyelisih syariat. Dan kita sebagai orang tua senantiasa mengatakan yang terbaik terhadap pemerintah, terutama di hadapan buah hati kita. Kenapa? Agar hal yang tidak semestinya terjadi tidak terjadi. Kita menginginkan generasi kita yang taat kepada Allah, kemudian juga taat kepada Rasul, dan mereka mencintai para ulama. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.